Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, masih sehat? Sehat. Alhamdulillah. Wa syukru. Nah, bagaimana, siap untuk belajar Al-Quran hadis? Siap. Baik. Kepada Anu Thohir, silakan untuk memimpin doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana sekarang untuk pelajaran hari ini? Si absen dulu. Adila Syafiqah, Renaldi Ramadan, Baladur Alif Ramadan, Devi. Berapa orang yang tidak hadir? 3 ya. Oh ya, baik. Bapak akan menjelaskan atau menerangkan pelajaran pada hari ini tentang surah Al-Asr. Adapun tujuan dari pembelajaran surah Al-Asr ini yaitu yang pertama, siswa harus menerima, kita harus menerima bahwasannya surah Al-Asr itu termasuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita sebagai umat Islam yang beriman harus menjalankan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sikap disiplin waktu sekolah masuk, waktunya pulang, di rumah bersih-bersih, membantu orang tua, itu termasuk sikap disiplin. Dan siswa diharap untuk memahami isi kandungan dari surah Al-Asr ayat 103. Termasuk surah Al-Asr ini termasuk surah 103 dan bisa membacakan surah Al-Asr bersama-sama nanti. Baik, Bapak akan menjelaskan surah Al-Asr. Coba buka halaman 4. Saya pertama akan menjelaskan bahwasannya, coba sebelum Bapak mulai, coba siswa membaca surah Al-Asr dari ayat 1 sampai ayat 3 bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqi wa tawassaw bis-sabr. Baik. Itu pembacaan dalam surah Al-Asr. Tajwidnya harus benar. Ihfa sabawinya, idhar halqinya, idgham biwunna, idgham bilawunna, iklab harus benar.
Surah Al-Asr ini termasuk surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Surah Al-Asr tergolong termasuk surah Makkiyah kan. Surah itu ada dua dalam Quran. Ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Adapun arti Al-Asr, judulnya nama surahnya Al-Asr. Artinya adalah waktu atau masa. Adapun kata Al-Asr ini diambil dari ayat yang pertama. Surah ini membuktikan kepada kita bahwasannya manusia berada dalam keadaan merugi. Bagaimana yang merugi? Bagi orang-orang yang tidak beriman. Wal asri innal insana lafi khusr. Surah Al-Asr ini menjelaskan demi masa. Innal insana lafi, manusia itu berada di dalam kerugian. Siapa yang rugi? Yang tidak beriman, beramal soleh. Jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jangan. Mengerti? Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Mengerti? Nah, baik. Terus surah Al-Asr ini diturunkan berkaitan dengan kebiasaan orang Arab pada masa turunnya Al-Quran. Berkumpul-kumpul dan berbincang-bincang tentang berbagai hal. Ini turunnya, ada sebabnya. Sebab surah Al-Asr ini turun karena biasanya orang Arab itu biasanya berkumpul, berbincang-bincang, bermusyawarah. Artinya mereka berada dalam kelalaian, tidak mau sholat, tidak mau sedekah. Cuman berbincang terus, ama bermain. Main HP, sekarang bermain HP, main game sekarang seperti itu. Jadi waktunya terbuang, tersia-sia. Kepada anak-anak semuanya, saya harap, Bapak harap untuk berlaku disiplin. Waktunya sholat, waktunya mengaji, waktunya mengajar, harus disiplin. Terus, adapun lapat-lapat surah Al-Asr ini yang pertama, wal as. Coba saya ulang, coba cara membacanya secara bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as. Coba satu kali lagi. Wal as. Yang nyaring, yang keras suaranya. Wal as. Nah. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu. Wa amilus solihati. Wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bis sabr. Mungkin dari anak-anak kelas ini ada yang hafal. Coba ajukan tangan. Kamu hafal ya? Coba baca. Ayo, coba tidak pakai buku. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw sabr. Ganti yang lain. Ayo Bini, coba ini Laili. Bismillahirrahmanirrahim.
Tepuk tangan. Ternyata laki-lakinya kalah sama yang perempuan. Mungkin ada yang lain. Coba. Albab. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bagus. Ternyata laki-lakinya juga ada yang hafal. Coba yang lain. Kami harap kamu. Coba. Jangan dibuka bukunya. Ayo. Tidak hafal. Baik. Hafalkan di rumah. Hafalkan. Terus arti dari surah Al-Asr itu dari perkata yang pertama, wal as demi masa, inna coba saya yang baca Arabnya, kalian yang mengartikan perkata. 1 2 3 wal as inna insana lafi husrin illa alladzina wa amilu salihati amanu tawasaw bil haq bis sabr. Ini arti dari perkata untuk surah Al-Asr. Adapun arti keseluruhannya seperti ini. Yang pertama, wal as demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Siapa yang rugi? Kecuali siapa? Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, saling menasihati, wa tawasaw bis sabr, saling menasihati serta memberi kesabaran. Adapun kandungan dari surah Al-Asr ini kan termasuk surah yang berapa tadi? 103. Ada berapa ayat surah Al-Asr? Ada 3 ayat. Kata Al-Asr ini diambil dari surah Al-Asr ini diambil dari kata ayat yang keberapa? Ayat yang pertama. Bagus. Adapun isi kandungan dari surah Al-Asr ini adalah di dalam Islam atau Islam menganjurkan kepada semua agar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Agar tidak termasuk dari orang-orang yang melakukan kerugian. Sama seperti orang yang berdagang. Hidup ini seperti orang berdagang. Gimana? Kadang rugi, kadang tidak. Kalau kita cuman main-main saja berdagang tidak dengan bagus, tak laku jualannya. Seperti itu. Kalau kita melakukan sholat, zakat, puasa, kalau mampu kita haji, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berlaku baik. Jadi kepada semua anak-anak, jangan menjadikan diri ini menjadi orang yang selalu rugi. Dalam surah ini dijelaskan bahwasanya orang-orang yang melakukan kerugian adalah orang-orang yang tidak melakukan amal soleh dan tidak saling menasehati. Jangan bermain terus sholat. Dalam surah kedua ini juga Allah memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan 3 hal. Yang pertama, beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, saling memberi nasihat. Nasihat apa? Nasihat yang menjadikan kebenaran. Jangan menjadi penghasut. Jadi nasihat, penasehat. Hir, kata temannya, kamu jangan seperti itu, Hir. Jangan bermain, Hir.
Jangan main terus belajar. Itu benar. Kalau begini, Hir, kenapa kamu belajar terus, Hir? Belajar tidak mendapatkan apa-apa, Hir. Itu salah. Seperti itu, memberikan nasihat yang benar. Yang pertama, beriman. Apa maksudnya? Beriman itu adalah ibadah yang berhubungan dengan Allah, yang disebut hablum minallah. Beriman kita, hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, beramal soleh. Yang dimaksud beramal soleh adalah serta menasehati ini adalah saling menasehati. Berarti muamalah berhubungan dengan manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Mengerti anak-anak? Tolong ini pelajaran ini atau surah Al-Asr ini ada 1 sampai 3 ini di rumah dihafalkan beserta artinya biar nanti cepat paham. Baik, mengerti? Siapa yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Mau bertanya? Paham semuanya? Paham. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada pertemuan kali ini, kami mohon kepada kepada anak-anak ini untuk berdoa bersama-sama. Biwafikni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husnil khatimati. Baik, akhirnya dari saya. Kalau mau bertanya nanti, kalau tidak ada yang mengerti silakan datang ke rumah saya atau pakai kontak WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.